Nutcracker was my favorite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga bumi yang budiman, ketemu lagi bareng Mas Raden. Di video kali ini kita akan bahas film berjudul Stand Up Guys, rilis tahun 2012. Film ini bercerita reuni 3 orang penjahat yang diperankan aktor gaek Hollywood, yaitu Al Pacino, Christopher Walken, serta Alan Arkin. Setelah Al Pacino keluar dari penjara, namun karena suatu alasan, Christopher Walken harus menghabisi sahabatnya. Sebelum lanjut, Mas Raden ingatkan kembali untuk mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Satu gerakan jari kalian sangat berarti bagi Mas Raden. Dan semoga yang sudah subscribe dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke, kita langsung ke ceritanya guys. Film dibuka memperlihatkan seorang pria tua sedang melukis. Pria ini bernama Doc. Ia sedang melukis matahari terbit. Setelah selesai, Doc bersiap untuk menjemput teman lamanya dengan sebuah pistol di tangannya. Di sisi lain, terlihat seorang pria tua lain keluar dari penjara. Pria ini bernama Valentine, teman lama Doc. Ia sangat senang karena sudah 28 tahun ia menjalani hukumannya. Setelah keluar, Val disambut Doc yang sudah menunggunya. Mereka pun saling melepas rindu. Setelah cukup melepas rindu, Doc membawa Val ke rumahnya. Val pun bermaksud membersihkan diri. Tanpa diduga, Doc menghampirinya dan bermaksud menembakkan pistol di tangannya. Namun, terlihat ia tidak tega melakukannya. Keduanya lalu nongkrong di warung kopi. Mereka pun berbincang. Val mengajak Doc untuk kembali ke dunia hitam, seperti dahulu kala. Namun, Doc menolaknya dan mengatakan kalau ia sudah pensiun. Val meminta Doc untuk menemaninya bersenang-senang malam ini. Mereka lalu mendatangi rumah bordir untuk bercocok tanam. Dengan setia, Doc menunggu Val yang sedang bercocok tanam. Tak berselang lama, Val keluar dari kamarnya. Ia terlihat kesal karena tidak sanggup berdiri. Mereka mendatangi apotik untuk mendapatkan obat yang dibutuhkan Valentine. Dengan mudah, Doc membobol pintu apotik dan mematikan kamera CCTV. Doc memberikan obat yang Val butuhkan. Namun dengan barbar, Val meminum semua obat itu dan kembali ke rumah bordir untuk melanjutkan pesta yang tertunda. Sementara Doc dengan setia menunggunya. Namun kali ini ia menghubungi seseorang bernama Clapham, kepala gangster yang sangat ditakuti di kota itu. Ternyata Clapham menaruh dendam kepada Valentine karena Val telah menghabisi putranya. Ia meminta agar Doc segera menghabisi sahabatnya, karena jika tidak, Doc beserta keluarganya akan dihabisi. Dengan raut wajah yang cukup bimbang, ia menutup teleponnya. Setelah keluar dari tempat itu, mereka sedikit berbincang. Val mengatakan kalau Doc satu-satunya sahabat yang ia miliki. Mereka melanjutkan pestanya ke sebuah bar. Val merayu seorang gadis dan berdansa dengannya. Sedangkan Doc masih setia menunggunya. Val kemudian melanjutkan kelakuan barbarnya dengan menghisap obat yang mereka curi dari apotik. Di tengah keasikan mereka, Doc didatangi anak buah Clapham yang memberi kode agar Doc segera menyelesaikan tugasnya.
Val yang mabuk tertidur di mobil Doc. Doc kembali memegang pistolnya dan bermaksud menembak Val di mobil itu. Namun sekali lagi, ia tidak tega melakukannya. Adegan berpindah saat Val dilarikan ke rumah sakit. Di sini, mereka bertemu dengan Putri Hertz, salah satu sahabat mereka. I felt like I was flying. I remember you. Ternyata, Val terlalu banyak meminum Viagra dan membuat dokter terpaksa mengambil gumpalan darah di alatnya. Setelah kejadian itu, Doc membawa Val ke warung kopi. Di sana, mereka dilayani oleh gadis muda bernama Alex. Doc memperkenalkan Alex kepada Val. Terlihat Alex sudah sangat akrab dengan Doc. Mereka pun memesan makanannya masing-masing, kemudian berbincang. Coming right up. Doc begitu terkejut ketika Val mengatakan kalau ia tahu bahwa Clapham memaksa Doc untuk menghabisinya. Namun bukannya melawan, Val malah bertanya kapan Doc akan melakukannya. By 10 this morning, it has to be done. Val juga mengatakan kalau ia masuk penjara untuk melindungi para sahabatnya. I'm a fucking stand-up guy. Doc menyarankan agar Val kabur dari tempat itu. Di tengah perbincangan mereka, Val kembali menunjukkan sifat barbarnya dengan mencuri mobil sport yang terparkir di pinggir jalan. Doc pun melarangnya karena ia tahu mobil itu milik salah satu geng terkejam di daerah itu. Tapi akhirnya ia menuruti keinginan Valentine untuk menjemput salah satu sahabatnya di panti jompo. Sesampainya di panti jompo, Hertz begitu senang karena bertemu dengan para sahabatnya. Ia pun ikut menikmati malam dengan mobil sport yang mereka curi. Man, you get to drive it. Di sini, Val menanyakan hal apa yang paling Hertz inginkan. You would like to have a Ia chance. pun menjawab. 2 girls at the same time. Mereka kemudian bergegas ke rumah bordir. Dengan penuh semangat, Hertz menggeber mobil itu sampai-sampai mereka dikejar polisi. Namun karena keahliannya, dengan mudah Hertz dapat menghindarinya. Sesampainya di tempat itu, Hertz dilayani 2 gadis muda sekaligus. Val dan Doc pun dengan setia menunggunya. Setelah selesai, mereka melanjutkan kegilaannya di jalan raya. Tanpa mereka duga, ada sesuatu di bagasi mobil yang mereka curi. Ternyata, seorang wanita tanpa busana berada di mobil itu. Mereka pun membawanya ke warung kopi favorit mereka. Wanita ini bernama Sylvie. Sylvie menceritakan bahwa ia telah disekap dan dilecehkan oleh pemilik mobil itu. Mendengar hal itu, Doc begitu marah dan ingin membantu Sylvie membalaskan dendamnya. Mereka mempersiapkan penyerangan dengan senjata yang mereka miliki, kemudian bergegas ke tempat geng itu. Sesampainya di sana, Sylvie menunjukkan tempat di mana ia disekap. Sementara Hertz menunggu mereka di dalam mobil. I'll be right here. Doc dan Val masuk ke rumah itu dan tanpa kesulitan meringkus para anggota geng. Put in your trunk. Fuck you know about Val menasihati mereka, kemudian menyerahkan situasi kepada Sylvie. Yeah? You know, you got about 8 minutes before the cops go. Thank you. Val begitu sedih ketika mendapati Hertz sudah meninggal di dalam mobil. He got his last wish. Mereka kemudian mendatangi Nina, anak Robert, dan menguburkan Robert malam itu juga. Val memberikan pidato terakhir untuk Robert. Ia mengatakan bahwa ia telah melalui masa sulit bersama Robert. Mendengar hal itu, Nina pun tersentuh dan berterima kasih pada mereka berdua. Yeah, well, it was nothing. Setelah itu, mereka kembali ke warung Alex untuk sarapan pagi bersama. Di sini, Val menebak bahwa Alex merupakan cucu Doc. Ternyata, Doc membenarkan tebakan Val. Namun, ia mengatakan
kalau Alex tidak mengetahuinya. Val pun meminta Doc agar ia memberitahu Alex tentang kebenaran itu. Di tengah perbincangan mereka, Doc menghubungi Clapham. Ia memohon agar Clapham berbelas kasihan kepada Val dan melupakan dendamnya. Namun Clapham menolak dan mengancam kalau ia akan mencelakai Alex. Mendengar hal itu, Doc menuliskan sebuah surat dan meninggalkan sebuah kunci untuk Alex. Adegan berpindah saat mereka membobol pintu toko untuk berganti baju. Doc memilihkan baju untuk Valentine. Tak berselang lama, anak buah Clapham kembali menghampiri mereka untuk memperingatkan Doc agar segera menghabisi Valentine. Namun dengan mudah, Doc membereskan mereka berdua. Doc menghubungi Alex yang sudah di rumahnya. Ia memberikan rumah itu dan sejumlah uang untuk Alex. Ia mengatakan kalau lukisan matahari terbit yang ia buat merupakan gambaran dari Alex. Alex pun mengatakan, I love you, Alex. Grandpa. Val menanyakan kepada Doc kapan ia akan menembaknya. Ia pun menjawab, mereka lalu berjalan ke suatu tempat. Ternyata mereka mendatangi tempat Clapham. Doc memutuskan untuk melawan Clapham dan ingin tetap bersama sahabatnya. Terlihat matahari terbit dari belakang gedung seperti lukisan yang Doc buat untuk Alex. Kemudian film pun selesai. Menurut Mas Raden, film ini adalah film yang cukup menarik. Dan dari film ini kita bisa belajar bahwa kita harus melindungi sahabat serta keluarga, seperti yang dilakukan oleh Doc. Dan mengutip kata-kata Valentine, bahwa kita akan menuai apa yang kita tanam, dan musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Oke, sekian dulu dari saya. Kalau ada salah-salah kata, Mas Raden mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Alhamdulillah.